Banyak yang bilang Ronaldo CR7 sudah habis. Ternyata pernyataan itu salah besar. CR7 menggila, cetak brace 2 gol dan pecahkan rekor dunia dan hancurkan Uzbekistan 5-0. Usianya 41 tahun dan Ronaldo justru tampil seperti pemain yang sedang mengejar Ballon d'Or. Portugal pesta gol, lawan tidak berkutik, dan sejarah kembali tercipta. Sobat-sobat Papatola Football, ini adalah review match laga Portugal versus Uzbekistan yang berlangsung tadi malam dan dengan skor kemenangan telak 5-0 untuk Portugal. Seperti apa permainan tadi malam? Mari kita bahas di video ini. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat di video Papatola Football. Kita mulai dari formasi yang dimainkan oleh kedua pelatih ya. Dalam hal ini Portugal ya dengan Martinez yang sangat percaya diri bahwa Portugal di tangannya akan bisa berkembang dan juga Ronaldo akan bisa memberikan penampilan yang baik di Piala Dunia ini. Dengan formasi 4-2-3-1 di mana Roberto Martinez mempercayakan penjaga gawang pada Diogo Costa ya. Kemudian di belakang ada 4 pemain bertahan, Cancelo, Ruben Dias, Veiga dan juga Mendes. Di depannya ada Vitinha dan João Neves. Kemudian di tengah ada Pedro Neto, Bruno Fernandes dan juga João Felix. Serta penyerang tunggal mereka adalah Cristiano Ronaldo. Kok jadi Roberto Martinez ya. Jadi saat menyerang Portugal ya, menyerang pertahanan Uzbekistan, Cancelo sering masuk ke tengah dan juga membentuk 3 pemain saat build up. Dan di situ ada Nuno Mendes yang diberi kebebasan untuk naik sangat tinggi di sisi kiri dan juga kemudian Bruno Fernandes yang beroperasi sebagai playmaker utama dan terus mencari ruang di belakang garis pertahanan Uzbekistan. Untuk Ronaldo sendiri diberikan kebebasan untuk fokus berada di area paling berbahaya kotak penalti. Uzbekistan merespon strategi ini dengan formasi 3-4-2-1. Di mana pelatih Uzbekistan Fabio Cannavaro mencoba melakukan pendekatan yang pragmatis. Mereka membangun blok pertahanan yang begitu rendah dan berharap bisa memanfaatkan kecepatan transisi dari Shomurodov dan juga Faizullaev. Tapi masalahnya Portugal ternyata sangat dominan dalam penguasaan bola. Kita coba melihat bagaimana Portugal ya tampil lebih matang di mana Roberto Martinez mengakui setelah pertandingan yang berakhir imbang kemarin melawan Kongo, itu menjadi pelajaran penting bagi dirinya dan juga bagi tim. Jadi saat menghadapi Kongo, Portugal terlihat begitu terburu-buru dan juga kurang efektif di lapangan tengah dan di depan gawang Kongo. Namun kali ini mereka jauh lebih tenang, lebih cair dan lebih tajam. Dan hasilnya terlihat sejak menit pertama bagaimana Portugal mendominasi pertandingan menghadapi Uzbekistan. Jadi kadang-kadang kritik itu sangat membantu sebenarnya untuk menyadarkan tim ya, tanda kutip menyadarkan pemain, menyadarkan pelatih bahwa ada yang tidak beres dari penampilan mereka. Dan akhirnya kritik itu dijawab dengan positif dan korbannya Uzbekistan. Dan lebih istimewa lagi ya, Ronaldo resmi menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang berhasil mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda. Dia sudah ikut 6 Piala Dunia dan semuanya dia cetak gol. Dan juga sebuah pencapaian yang bahkan belum pernah diraih Lionel Messi, Miroslav Klose, Ronaldo Nazario maupun legenda-legenda lainnya. Jadi masing-masing menciptakan rekornya sendiri-sendiri ya sobat ya. Jadi beda-beda rekornya. Kalau Messi kemarin rekornya gol terbanyak sepanjang Piala Dunia ya, udah 18. Kemudian pemain yang tertua yang bisa membuat hat-trick. Nah, tapi kalau ini bisa jadi bisa disalip sama Ronaldo juga nih. Kalau nanti di pertandingan berikutnya Ronaldo cetak hat-trick, berarti dia nih pemain tertua ya. Oke sobat-sobatku, dari formasi dan taktikal tadi
kita mau coba merespon bagaimana Ronaldo ya. Baru 6 menit laga berjalan, Portugal langsung menghukum Uzbekistan. Pedro Neto masuk dari sisi kanan, kemudian memberikan sebelum bola diberikan pada Conselho, bek kanan Portugal ini mengirim umpan tarik sempurna ke area 6 yard dan Ronaldo bergerak lebih cepat daripada bek Uzbekistan. Satu sentuhan gol, tidak ada kontrol, tidak ada gerakan berlebihan, langsung murni insting penyerang kelas dunia. Dia sambar umpan tersebut langsung cocor ke gawang. Ya, jadi Uzbekistan yang tadinya ingin bermain rapat terpaksa mulai keluar menyerang kan karena gol tadi tercipta di menit ke-6. Nah, di menit 17 Nuno Mendes menambah lagi penderitaan Uzbekistan. Dia mendapatkan tendangan bebas. Ada juga Ronaldo di sana yang seolah-olah juga ingin melakukan tendangan ya. Jadi banyak juga orang yang mengira akan Ronaldo yang akan mengeksekusi tendangan tersebut. Tapi kemudian Nuno Mendes justru memberikan tendangan yang begitu bagus. Dan bek kiri Portugal ini menambah gol untuk Portugal. 2-0. Di sini terlihat kedewasaan Portugal dan juga bagaimana skenario Ronaldo dan Nuno Mendes dalam persiapan melakukan tendangan. Membuat pemain Uzbekistan juga mungkin ada sebagian juga yang tertipu atau juga mengira Ronaldo yang akan melakukan tendangan. Uzbek sebetulnya sempat memberikan perlawanan ya. Ada gol dari Aziz Ganiev, gol spektakuler dia. Tapi golnya itu terjadi, sebelum terjadi gol tersebut ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan. Dan akhirnya VAR menunjukkan pelanggaran tersebut dan gol dari Aziz dianulir. Bagaimana kalau kita melihat gol kedua dari Ronaldo? Ini proses transisi yang mematikan ya. Gol ketiga Portugal ini atau gol keduanya Ronaldo itu menit 39. Dan di sini memperlihatkan kualitas dari tim Roberto Martinez. Uzbek kehilangan bola saat menyerang. Nah, kemudian Portugal langsung melakukan transisi cepat. Di situ Bruno Fernandes punya peranan mengirim umpan terobosan yang sempurna ke ruang kosong. Ronaldo berlari tanpa pengawalan dan saat berhadapan dengan Nematov, penjaga gawang dari bek dari Uzbekistan, dia selesaikan bola ke tiang jauh dan gol keduanya tercipta. Jadi gol ini menunjukkan bagaimana Ronaldo memang masih punya kualitas yang luar biasa. Dia bisa melihat ruang kosong di sisi kanan penjaga gawang dan dengan satu sontekan gol pun bisa dia lesakkan. Di babak kedua Portugal sudah sangat enjoy menikmati pertandingan ya. Jadi dengan skor 3-0 di babak pertama, mereka masuk ke babak kedua dengan perasaan yang sudah sangat nyaman, dengan rileks, dan sebetulnya Ronaldo nyaris sih dicetak hat-trick ya kalau saja di menit ke-58 skema tendangan bebas itu yang diawali Bruno itu bisa dieksekusi dengan baik. Tapi memang Nematov melakukan penyelamatan yang luar biasa. Tapi dari situ, dari penyelamatan itu justru terjadi tendangan sudut. Nah, tendangan sudut inilah yang kemudian membuat terciptanya gol keempat untuk Portugal. Walaupun itu gol bunuh diri dari Kusanov. Dan akhirnya ya Rafael Leao menutup pesta dengan gol kelima untuk Portugal. Dan ini jelas membuat Portugal berpeluang besar untuk lolos ke babak 32. Karena saat ini mereka sudah punya 4 poin. Hasil dari draw menghadapi Kongo dan menang menghadapi Uzbekistan. Sudah pasti di pertandingan tadi malam pemain-pemain kunci dari Portugal ya seperti Ronaldo, Fernandes, Nuno Mendes dan semua pemain-pemain juga menampilkan permainan terbaik, tapi 3 pemain ini cukup menonjol di pertandingan menghadapi Uzbekistan. Jadi kenapa Portugal bisa menang telak? Karena mereka mampu memaksimalkan sayap dan mendominasi permainan dari sayap. Cancelo dan Nuno Mendes terus menciptakan overload di sisi lapangan. Ini yang membuat
Uzbekistan kesulitan untuk mengantisipasi pergerakan mereka. Dan kemudian juga Bruno Fernandes, dia mampu untuk mengontrol pertandingan, dan Ronaldo yang kembali tajam. Ronaldo is back. Nah, di sini Uzbekistan kehilangan organisasi bertahannya. Itu yang membuat mereka kebobolan cepat, dan juga daerah pertahanannya begitu berantakan sehingga Portugal mampu memanfaatkan setiap celah dengan sangat efektif. Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada, khususnya para pecinta sepak bola dan juga pendukung Portugal dan fans Ronaldo, malam ini kalian begitu berbahagia tentunya. Dan kita akan menunggu lagi seperti apa pertandingan-pertandingan Portugal berikutnya. Apakah Ronaldo bisa kembali mencetak gol? Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video-video Papatola Football. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.